Terus niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan uzlah. Dan ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian alas. Uzlah soalnya barang kritis. Ngarang di luar dua ujian nyisar malah karu-karuan malah tersotok. Ngeten kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu rusak, sebenarnya rusak apa enggak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uzlah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Saya nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam satu semua diri ini baik, ini mami wong liya malah repot. Daripada kecoba di masjid, terus enggak. Itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Lalu ora tahu jamaah Masjid Haram, lalu ora tahu waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Zikop, dalamnya Nabi yang sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah Jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu intar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Tidak, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah tentang debat. Bah pasti alasannya nopo. Jadi gue tak tahu nopo. Ya malah jodoh tuh kan. Musa itu model sesate tadi. Mungkin mawon sholat. Kalau tengah lima ini dia sholat bisa maaf, tapi jadi makmum. Kalau tu bodoh bola jadi makmum. Wah, terus Imam Ghazali dijawab. Aku dewi ani ini lu ibadah di bab makmum yang Masjid Haram karena bahaya nyelamat no hatiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kesusahan. Tinimbang aku jamaah yang Masjid Haram. Terus Imam Ghazali ku protes cara percaya deh. Gak marem deh. Jika dia ngarang kitab ini termasuk faktor itu dia ngarang. Yo nak uzlah itu yang di luar gunung sih kira-kira Jumatan lu dipanggil ra kruku dadi nak nang pinggire wak nantang perkara. Dadi awinali ya kado. Ora tetep ra percaya deh lagi aku. Maksudnya nak niat uzlah iku nantang perkara nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah luar gunung yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dene uzlah iku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bilang tadi, orang-orang soleh uzlah luar gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya apal Quran, apal hadis, terus ini ngisaru karek markah-markah agama ini. Nggak ada dinyak sing tukang ibadah, kau enak-enak ibadah yang kena umat Kanjeng Nabi, buat tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembar umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Matanya terjemah, gegerin FM gak karuan. Saya matanya terjemah, gegerin FM gak karuan. Mau tukang istirahat. Islam kudu suga, mesti peringkan wong haji, wong so haji mesti wong suga. Nak ngono Islam ngongkon apa? Suga. Nyen ora ragu. Jadi sapa Islam ngongkon kaji? Islam ngongkon ibadah. Itu bener. Nah wis suga dikongkon kaji, nak kira kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong nek ora tau ngaji lek goblok ora barbar.
Ini Islam itu ngomong ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak tenggere ibadah sabar. Lha kok rukun barang ora wajib. Malah nek ben kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari. Malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktine dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing larang ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab kaji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang, sing goblok kon mulang yo bahaya. Kata mulang apa wong bodho mulang iki nyesatno. Tak sing bodho ya napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do Islam ning dhuwur gunung nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga Islam bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongannya wong alim wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong pendak mulang bedak jamaah, ya sudah bedak-bedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang ya, kalau ketemu pas mulang baru pun, ya terkenal kalau nak mulang enak tapi nak ditamani enak terkenal. Mus masyhur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau orang mantel bebek tamu yang kurang ajar tenan. Kalau ni orang alim misalnya tamu, misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji je, dua haji 5 mabrur. Haji mabrur rasa dulu, mabrur gue esat terus. Mau sing suka kepen tambah nopo? Sing kepen sing kere kepen suka kere sing mesti kira sampai ya. Mana aneh we. Jadi tamu ning kiai itu kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoi. Gus, jadi umum kok sudus iki Gus padahal lek dinten pasti biro iki sudus tak asul tak. Mata kane ngono kelas tenan. Tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ora. Roh-roh endados ngono. Wani kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah SAW, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sudah sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal deh. Termasuk Said Abbas, sama dengan Nabi. Ini rumah itu salah paham. Rumah tapi itu salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-senengi menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu digrogi telepon supaya Nabi tidak sholat di pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah tenan. Nabi itu lucu. Nabi Sidin Ali bangga mergo jadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ini ngerasa wujudnya karena diciptakan Allah, lahirnya karena diciptakan Allah. Mbok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang sholat 5 waktu secara fisik sih dinali keluyar ni sikap itu cara ini gang Mekah keluyar kaji Nabi ya bodoh baturi untuk dinali Nabi bisa. Nah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah termasuk ngemuli Ka'bah kiswah yang dikemulin. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak sudah zaman dulu termasuk orang jahiliyah juga haji meskipun dengan cara jahiliyah ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Nah, bolak-balik Sidin Ali mau beremang-remang kepengen gaya sumur rakyat sampean mergo oke. Kere. Sampai Nabi dihibur selin niatul mukmin khairun amali niat tok ya apik timbang napa? Mabon itu. Dan terkenal hadis niatul mukmin khairun napa? Amal. Itu dhisik nasihati Sidin Ali niat tok ora kesam. Apa ngurus Ka'bah dari tua ya ora kesampean mergo sing wae ya bisa. Ya, ini rumah tenan.
Ben sampean roh bedane wong alim ora wong alim. Walhasil terus kan Sayyidina Ali dapat Sayyid Abbas lah ya leli itu kok bangga ketika Muhammad yang berbangga nih kok. Terus nahnu naskil had kita itu wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing ape haji. Wa naksil Ka'bah kita itu sing makai Ka'bah. Soalnya walhasil mereka bangga. Ini ngono tapi salah paham tenan. Nah salah paham fatal. Terutama kafir ngamuk. Sayyidina Ali dirakoni, aku bangga, mereka aku iman billah. Ka'bah nak terima Baitullah, Masjid Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusan langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak harus ngono. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita riba. Niku lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Jadi pengiran layak tauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok badhe man amana billahi wal yaumil ora ngarah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus iku dhisik tau dibandingno. Laif tauna intawa iku ora ngarah kembar. Amalane pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal haj ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram iku kaman amana billah wal yaumil akhir wong sing iman billah wal yaumil akhir ini jare pangeran ditutup lae saura insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetep agama darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan. Nanti ini terkait Islam juga, nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun, niku dekat Ka'bah, ra iso nikmati salat tengkak. Niku ngono tenan, tapi yang ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj, niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, hitosten nggone Adam Mas. Mbahnya itu fi baiti ummihani. Tenggene baiti sinten? Ummihani. Sehingga minal masjidil haram minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong Nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah diduruk bisa dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Kabeh bumi napa? Ijar saiki salah ramdana. Serati tanah sing haram itu hilang amal ardu keluar apa? Masjid. Ya, saya nguasai masjid. Ada yang bibit dua ini kan sholat. Lu buat ini kan bener apa ujung-ujungnya udah usah. Yang 2000 masjid sama elek kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben sampean kelas ngalim kula. Ben sampean. Maksudnya ben ora rapi sambung-sambungan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno. Semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah tidak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini krono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungannya Allah.
Falatat mongko aja nyembah sira ma'awa sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamat juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti fakta prakteknya kelihatan benar. Wa anal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa anal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta praktek berhubung sujud mau kagungane Allah, falatat umma wa ya ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Tapre salah satu ma'awahi ahad. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah. Melana nek aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman yang Mekah itu tidak sempat nikmati masjid Haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid Haram. Lalu Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah jadi pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah dia ini boleh juru kunci. Jadi Utsman bin Total tukang juru. Gondeknya memangkal tahu imannya dibandingnya sampai tukang kunci apa? Wah, gula itu juga kok. Wes saiki kowe ora pengurus masjid, pengurus aku. Ya pangeran iki seni. Wong ngempet kepengen sholat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun nggih. 13 tahun ditambah 8 pinten lho. 21 tahun. Lha ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil njupuk kunci apa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Syaibah. Lane ning awal Ka'bah ana babu Bani Syaibah. Ora iso li. Sekene datang gremeng kene. Wong ngempet telak itu 21 tahun. Lah tapi tak pikir pengeran. Pikano, dia pikir pengeran apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikane malih Utsman bin Total terus balik ke Medina. Wah, besok sahabat atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah nang asli sofa kula nate kula cek. Mu boten pengurus Ka'bah. Jadi anak putune Kanjeng Nabi kok ora pengurus. Kok sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir kadune iki sing alim itu tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedhe hati ini wis cerita silsilah. Kumbae tersingkir lho tak putu kok apa. Karena dia tersingkir kira kelar ono. Tersingkir iki. Mboten bener sejarah. Lah kalau apa misalnya kita wong alim terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah loro. Wis ra iso nguasai Ka'bah. Ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, mau ugo kelon nek bojo malah loro. Mulane jare kanjane iki jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat itu ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iku ngono iku. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibeli sing ngimami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah ben ngempet napa? Mantap. Kok kowe ngrasa luwih ngalim, imame ra becus mangkal aku ngalim gak imam kono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat di Haram ku gak gelem Jumatan, tapi ku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebih. Ya naik niatullah do ketok mripat. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nane. Wong kula mawon mboten nate ngimami teng pondok kula mboten nate teng masjid juga jemben nak mbon delengno pangeran nggih kula ngimami nak derek. Kula sering takoki mbek imam, kesirine apa ora gelem imam. Ora wong alim wis tuksir ora usah takon. Wong alim ubek napa? Sir ora usah takon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma.
sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangis saya pernah jalan di Gundong situ, juga di beberapa tempat. Yang masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum, ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa sah. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil ke bahasa Indonesia, ini tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting. Makanya saya ditanya orang-orang, kenapa jenengan wong alim gak tahu imam? Ya aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula tembok kula dari imam. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati utang imam. Kapan. Ya gue tak mulai subuh sih. Bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan mbok kapan. Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi azan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul azan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin, ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mereka imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok ayalal falah itu kan muadzin. Jika ulama ijma sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding jadi apa? Imam. Nah ini cerita syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang apa? Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tawadan. Sing azan itu kan Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing ada niku jamaah harus berbagi payah. Ya harus sunat ma'akada langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi umpama wong wedo mau gawe ngeteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lah. Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi buat taklif. Ya Rasulullah sekiranya yang mendesak Nabi nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh azan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Azan. Mergo gak itu sunat, jamaah kan sunat. Tapi berguna apa? Semua lebih dilarang, sing wali busur lebih dilarang, mulai dilarang. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Masih dari itu. Jadi kita pakai senjata pun kita gede. Kalau lama sing wali biyen wong alim-alim. Loh, kalau sering biyen. Kenapa wong alim wong wali biyen nak wong rapati alim nak mulang ra iso biyen, wong alim iku wis meruntuh. Maca kitab wis meruntuh. Sudah iso guyon. Boleh makna guyon piye? Mati bisa bingung. Lah wong alim kan masalah teke selesai. Jadi iso iya, ini sirine kenapa nak wong alim sok guyon nak rapati alim ra iso. Lah Mustafa roker kamu tak iso. Boleh lah mate kok guyon. Tapi guyon di matane putih apa Fadil. Iki rombaan nasom. Kemudian kitab juga hilang. Wah, salah. Mengana agak cerita barang khotib pamen nganggo teks sing wis ana, wis ana-ana didelik tok kuapok tenan. Ya sel wong alim ya tenang ae. Beneran tuh khotbah ra ono tuh ora iso cepet. Ya tenang. Jadi ini penelitian rata-rata orang alim, yang alim cintaku itu ya biasa juga, karena dia punya banyak azan. Itu para Imam Nawawi itu, yang orang Majmu itu kitabnya itu rompol jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta dengan itu, Sarah Nawawi 2 juta dengan itu. Wis kakuati tenan rompol jilid. Iku nek diisi terus ora ber. Kudu ana apa? Ya cerita itu. Mumpama Kanjeng Nabi ku azan, bantah-bantah kok ngibatno sinten Kanjeng. Iya kabeh. Nabi ini elok-elok. Jadi mereka, kenapa sing azan cukup Bilal? Mereka, umpama sing azan Kanjeng Nabi itu jadi fardu ain. Mengenai kasus kulon ini, rasa niki posisi ulama itu harus satu amiyah. Misalnya kasus kulon itu kecangkeman, cuma gak notes, tetap wong tabrak-tabrakan. Meskipun gawe teh itu tidak mengenai kiai itu haram kecangkeman.
Itu bahaya. Misalnya kiai lagi nuruti nafsu, cuma omahku kayak bunga, kayak taman. Santri kan tertabrak-tabrakan. Nah, sing repot nak kiai rumah dulu, santri disentak perkara rumah apa? Dulu suruh untuk makani, goblok. Repot waduh, repot. Tak jane terima dulu tapi sing wonten kiai iki. Terus santri tabrak. Mana kalau ada kesenjangan kiai orang yang disapi sudah sana, aku khawatir lah ngambil santri perkara wedhus. Lu itu bahaya loh. Kiai sing rumah dulu cuma pedes, ngaji-ngaji lho, nak kira ngalim mungkin santri ngrasani. Wah, masane glopor ngongkone hebat. Lu misale kula duwe wedhus. Terus telat mangan udah buka puasa nggak mau rugen. Goblok rugen rumah pedes ngene ra pedes. Berarti rumah mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Dia mau perkara ke itu nggak boleh terjadi. Mulai Nabi itu rawlan di dunia. Sejarah Nabi rawlan di dunia. Bapak Nabi di dunia itu banyak kan mungkin sebuah turun kutuk. Mungkin dia pakai orang kerepotan. Udah Nabi tita. Lu masalah Dewi Nabi tita. Jadi soal rugen balik loh. Rugen hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara konsumat kudus gak gelem repot. Mereka nyakete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Nah, itu kan itu sirine kenapa Nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki ngeriang deh. Ya kita kiai kata dulu lalu ramati dulu. Cuma kalau yakin nak orang pantas wong alim ra diurusi pangeran. Kalau dari kula nak doang Gusti dia melarat men kata. Betul saya dengan tambah. Wong kula nak juga wis pokoke manja be pangeran. Iku ana Gusti yang melarat itu men kata. Betul saya dengan aku. Kula ni wong alim pegawene mulang. Kula teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng kula ni mulang. Lha dunya ora patir. Ya pun, cuma ini tuh gua tetap roh nggak kemarin pun dah, ini gua roh tenan. Mungkin minta dengan apa? Lalu itu mandi tuh, gua tuh mandi. Kalau rata dia juga, tapi rata marah teman. Asli teman yang mohal ya, wong alim orang Arab, berapa antus malam usul teman malam bingung sama malaikat. Ya karena itu tadi. Nah aku di wedhus di titik, itu ngamuk santri perkara orang rumah titik orang tak. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Kemudian cara taklim muta'alim, wah kiai itu nomor 2 dari wong Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur guru itu Tuhan nomor 2. Jadi guru Tuhan nomor apa? Aku ngapain ini? Mau tahu tenan Jawa Timur kebabet. Aku ini kan perainan tentang keluarganya 7 bulan. Ya kalau anak bola rombongan tak mobil lagi. Wah ini sampai orang alim, wah entek tenan, entek ngamek oleh hormat ini. Itu ada satu masjid besar yang hadir dari saya acara Rejepan itu. Musuhan kulo semua. Jangan berubah situ coba-coba jenengan kesuwung alim yang bersanit barokah. Ya aku tenang ya. Pertama ngerayu kalau saya tak pun tak uti tenan. Nenek jadi pun ada tak. Lah yo ben barokah itu ngatur wong alim, gambar wong alim mari barokah ini. Kau ngatur-ngatur aku malah kuat. Bukan bisa apa-apa. Aku barokah juga gambar wong alim kan. Masuk ngerayu, maksawi jenis gambar apa? Ini mari apa? Bukan bisa orang panas tu nemo dia datang. Panas tu agak gampang. Buat ini cerita. Jadi uswah itu masa itu kan ya. Jadi ini sampai pengertos. Nah ini karangan Imam Ghazali. Kemudian masalah usaha tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim uswah itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam maka. Begitu juga masalah konstitusi negara. Tidak ada partai Islam yang ideal. Juga tidak ada DPR Islam yang ideal. Sehingga kalau ketangkap yang itu aja bilang. Tapi nggak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir borjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR Islam. Kalau enggak malah DPR liberal atau sekuler. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang. Indonesia itu ada DPR Islam yang ngomong etika, meskipun di etika atau orang pokoknya ngomongin apa? Etika. Pokoknya ngomongin etika. Pernah ada satu usul yang menarik dan rasional dan itu faktual.
Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dikayakan Hong Kong itu selesai. Yaitu kota bebas judi. Dikayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih. Coba Hollywood dijual, wong itu dijual, CD resmi, judi dijual. Coba tayangan adu tinju itu berapa miliar triliun. Mau ngeduti bisa. Perjudian di Las Vegas menghasilkan berapa triliun? Hasil tas pendek Wiro. Coba kalau tidak kaya gimana? Pornografi dijual, judi dijual, tinju dijual. Sama. Cina juga gitu, orang mau semua. Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitukan kayak misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi. Yang mana dikayakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena tidak mungkin mengadakan bisnis religius. Bisnis religius itu tidak prospek. Wah, kadang tasbih kali tak tronton motor di biro. Sudah enggak. Artinya karena masih ada DPR Islam, enggak mungkin rumus itu digolkan. Tapi kalau sudah ada DPR Islam pasti diangkat rumusnya. Coba pariwisata itu dekat dengan apa? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hong Kong cari apa? Kalau Indonesia digitukan, wah cepat kaya. Coba transaksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau itu. Yang sudah dilarang saja, orang tahu semua. Di sebagian Pulau Riau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat perjudian. Itu dulu zaman Togel itu saya pernah diceritain intelijen. Zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar. Ayo transaksi kabi koko biro. Paham? Artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kebejatan DPR misalnya, malah di Aisyilmu kasihan. Jadi ini maksudnya Imam Ghazali itu orangnya tak urip-uripin yang ngalah. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia. Kalau enggak malah ajur-ajuran. Ya malah apa? Ajur-ajuran. Lo coba misalnya rumus ekonomi terus rumusnya digitukan mau apa coba? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan tidak asasi manusia. Ahmadiyah juga disomasi, aliran sesat juga tidak disomasi karena kategorinya asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia ke orang Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga gak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan ngomong sholat yang geremang-geremang kadang demo itu tetap malah kontrol. Itu serah orang sholat itu mereka tenang. Biasa marah mati bunuh diri barang tenang aja. Marah orang tuh mikir nggak dibuang nekan-nekan itu semua. Ya minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis haram. Meskipun praktek individu atau oknum ada. Minimal nggak Bali nggak dimakaukan, ya. Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan Las Vegas. Itu masih mendingan.